Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septiani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 2 Kasengan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ilmu keilmuan dasar, mencangkup tentang materi, teori-teori asal-usul makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Baik, yang pertama kita membahas tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori abiogenesis mengubahkan bahwa kehidupan asal makhluk hidup adalah dari benda mati, dan yang terjadi begitu saja secara spontan. Dan menurut Aristoteles, dengan percobaannya, contohnya yaitu tabung reaksi yang diisi dengan air yang terdapat potongan jerami. Setelah sekitar 2 minggu, ternyata di dalam tabung tersebut terdapat makhluk kecil. Nah, dari percobaan itulah Aristoteles menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati secara spontan, yaitu teori biogenesis. Menurut teori biogenesis, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, melainkan berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Tetapi karena hasil percobaan itu dianggap tidak memungkinkan adanya gaya hidup, maka kemudian disempurnakan oleh Louis Pasteur dengan memakai air kaldu yang dimasukkan ke dalam bejana berbentuk labu yang ditutup dengan diberikan pipa yang berbentuk seperti leher angsa. Nah, dan ternyata terbukti tidak terdapat makhluk kecil yang ada tumbuh di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu teori kosmosa, di mana teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup datang di bumi dari bagian lain alam semesta ini, di mana yang mendasari teori ini adalah A. Benda hidup itu ada, dan yang B. Hidup itu dapat dipertahankan selama perjalanan antar benda angkasa keluar bumi. Dan yang keempat, teori Allen, di mana mengatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi ini seperti keadaan sekarang, yang memiliki beberapa reaksi terjadi. Reaksi yang datang dari sinar matahari, yang diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dan materi-materi. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di muka bumi. Kita membahas tentang reproduksi atau perkembangbiakan variabilitas makhluk hidup. Yang pertama, reproduksi sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh kita, di mana setiap sel dapat memperbanyak diri dengan membentuk sel-sel baru melalui proses yang disebut dengan pembelahan sel atau reproduksi sel. Pada organisme bersel satu atau uniseluler, contohnya yaitu seperti bakteri dan protozoa yang melakukan proses pembelahan sel. Salah satu cara untuk berkembang biak, protozoa melakukan pembelahan sel dari satu sel menjadi 2 sel. Pada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler, pembelahan sel yang mengakibatkan bertambahnya sel-sel tubuh. Oleh karena itu, terjadilah proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Contohnya,
pada seorang laki-laki yang menghasilkan sperma di dalam testis, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Nah, pada dasarnya pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung, secara amitosis, dan pembelahan secara tidak langsung, dengan kata lain mitosis. Nah, kita bahas tentang pembelahan sel secara langsung, amitosis, di mana pembelahan sel amitosis ini yaitu proses pembelahan secara langsung dan atau dengan kata lain pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan sel. Tahapan biner tersebut pada organisme prokariotik terjadi pada bakteri. DNA bakteri terdapat pada daerah yang disebut nukleus. Dan yang kedua, pembelahan sel secara tidak langsung atau mitosis. Pembelahan sel secara tidak langsung adalah pembelahan yang melalui tahapan-tahapan tertentu, di mana setiap tahapan pembelahan yang ditandai dengan penampakan kromosom yang berbeda-beda. Nah, contohnya pada manusia, sperma yang haploid dihasilkan di dalam testis dan sel telur yang juga haploid yang dihasilkan di dalam ovarium. Yang kedua, reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan itu sendiri sebelum menjadi individu baru pada tumbuhan tentunya diperlukan bahan baku atau cikal bakal pembentukan individu baru, di mana pada proses perkembangbiakan generatif seksual tumbuhan, bahan baku tersebut berupa sel kelamin yang disebut dengan gamet. Gamet jantan dan betina diperlukan untuk membentuk zigot, embrio, kemudian jadi individu baru. Dalam proses pembentukan gamet, baik jantan maupun betina yang disebut dengan gametogenesis, genesis pembentukan gametogenesis yang melibatkan pembelahan meiosis dan terjadi pada organ reproduktif. Pada tumbuhan terjadi pada putik dan benang sari. Hasil dari gametogenesis adalah sel-sel kelamin, yaitu gamet jantan atau sperma dan gamet betina, ovum atau sel telur. Membahas tentang yang ketiga, gametogenesis pada tumbuhan. Sebelum menjadi gamet, hasil dari meiosis pada gametogenesis mengalami perkembangbiakan terlebih dahulu melalui proses yang disebut maturasi. Proses gametogenesis pada tumbuhan berbunga saja pada tumbuhan berbunga yang diperlukan dalam pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina disebut mikroporogenesis. Sedangkan pembentukan gamet betina disebut megaporogenesis. Dan yang keempat, reproduksi hewan. Gametogenesis memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangbiakan hewan, di mana gametogenesis pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Pada spermatogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan atau sperma, sementara oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina, ovum atau sel telur. Yang kelima, spermatogenesis. Sperma yang berbentuk kecil, lonjong, dan secara berkeseluruhan berbentuk menyerupai kecebong atau berudu. Pada sperma yang digunakan sebagai alat gerak di dalam medium cair, sperma dihasilkan pada testis.
Pada mamalia, testis terdapat pada hewan jantan sebagai buah pelir atau buah zakar. Dan yang keenam, oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau gamet betina yang disebut dengan sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium, di mana sel induk telur yang disebut dengan oogonium tumbuh besar sebagai oosit primer sebelum membelah secara meiosis. Teori evolusi. Perubahan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan bervariasi terjadi karena DNA yang mengalami perubahan pada kode genetik atau mutasi. Kode genetik yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk berkembang. Organisme yang dapat bertahan hidup di lingkungan tertentu disebut dengan adaptasi. Makhluk hidup tentunya mampu beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya dan dapat mengembangkan populasinya. Sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan punah atau mati. Inilah yang disebut dengan seleksi alam atau natural selection. Dalam pernyataan Darwin bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Menurut skenario yang sungguh dibuat-buat ini, ditetapkanlah 4 kelompok dasar sebagai berikut. Yang pertama, Australopithecines, yang kedua Homo habilis, yang ketiga Homo erectus, yang keempat adalah Homo sapiens. Genus yang dianggap sebagai nenek moyang manusia yang mirip kera tersebut oleh evolusi digolongkan sebagai Australopithecus, yang berarti kera dari selatan, yang tidak lain adalah jenis kera purba yang telah punah, yang ditemukan dalam berbagai bentuk. Dengan menjabarkan hubungan dalam rantai tersebut sebagai Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, dan Homo sapiens, evolusionis secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap jenis ini adalah nenek moyang jenis lanjutannya. Lalu kita membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Menurut para ahli, keanekaragaman makhluk hidup terbentuk dari proses evolusi, di mana saat bumi terbentuk terjadi proses evolusi kimiawi. Proses evolusi kimiawi ini mengubah molekul-molekul organik yang lebih besar yang kemudian memunculkan sel pertama. Setelah waktu yang cukup lama dalam sejarah evolusi, dari sel pertama ini kemudian memunculkan organisme multiseluler pada awal era Paleozoikum. Dan yang kedua, klasifikasi makhluk hidup, di mana dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, perilaku atau ciri-ciri lain dari makhluk hidup adalah identifikasi, di mana identifikasi itu sendiri yaitu menentukan nama ilmiah dan kelompok makhluk hidup yang sesuai dengan kode tata nama internasional. Identifikasi itu sendiri merupakan langkah utama untuk klasifikasi dengan klasifikasi keanekaragaman hayati makhluk hidup yang dapat dipelajari dan dipahami dengan lebih mudah atau utuh. Klasifikasi makhluk hidup dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama sistem buatan atau artifisial, yang kedua sistem alamiah, dan yang ketiga adalah sistem
filogenetik. Sistem buatan adalah pengelompokan makhluk hidup yang lebih banyak didasarkan pada ciri-ciri morfologi atau habitatnya. Tetapi penggunaan ciri-ciri alami masih sangat terbatas. Sehingga kelompok-kelompok yang dihasilkan juga terbatas. Lalu kita membahas tentang geografi. Geografi dalam faktor lingkungan. Ada 2 faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup, yaitu yang pertama faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik merupakan faktor fisik yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Faktor abiotik meliputi yang pertama iklim, suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan lain sebagainya. Faktor sejarah geologi, di mana faktor sejarah geologi ini saat dunia masih bersatu dalam bentuk magma kira-kira 200 tahun lalu, suatu spesies yang berada pada daerah dan bentuk yang sama, spesies yang awalnya hidup dalam daratan yang sama, benua mulai memisahkan diri. Spesies yang terpisah tersebut masing-masing mendapatkan lingkungan yang berbeda, di mana spesies yang terpisah tersebut mulai beradaptasi dan mengubah bentuk dan sekaligus fungsi tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dengan demikian, karena perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya, maka terbentuklah subspesies. Dan yang keempat, faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik pada makhluk hidup yaitu daratan, land barrier, perairan, water barrier, dan penggantingan daratan, isthmus. Contohnya adalah gunung yang tinggi, padang pasir, sungai atau lautan. Contoh kasusnya adalah terjadinya subspesies burung finch di Kepulauan Galapagos akibat isolasi geografis. Di kepulauan tersebut, Charles Darwin menemukan 14 spesies burung finch yang diduga berasal dari satu jenis burung finch dari Amerika Selatan. Perbedaan burung finch tersebut akibat keadaan lingkungan yang berbeda. Perbedaannya terletak pada ukuran dan bentuk paruhnya. Perbedaan ini ada hubungannya dengan jenis makanan. Pada persebaran hewan lebih ditentukan oleh letak atau wilayah geografis di bumi di daerah persebaran hewan yang dibedakan menjadi 6 lokasi berdasarkan persamaan fauna. Yang pertama yaitu Palearktik yang meliputi Asia sebelah utara, Himalaya, Eropa, dan Afrika. Dan yang kedua Nearktik yaitu yang meliputi Amerika Utara. Dan yang ketiga Neotropis yang meliputi Amerika Selatan bagian tengah. Yang keempat Oriental yang meliputi Asia dan Himalaya bagian selatan. Yang kelima Ethiopia yang meliputi Afrika. Dan yang keenam Australia yang meliputi Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Dapat saya sampaikan, paparkan pada materi keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya serta teori-teori asal-usul kehidupan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.